UNUD. Dalam video ini saya akan menjelaskan teknik apa saja yang bisa digunakan untuk melakukan radiografi intraoral di kedokteran gigi. Kalian penasaran? Keep on watching! Jadi dalam kedokteran gigi itu terdapat 3 teknik radiografi intraoral. Yang pertama itu adalah teknik periapikal yang terdiri dari teknik paralleling dan juga teknik dissecting. Kemudian terdapat teknik bite-wing dan juga yang ketiga terdapat teknik oklusal. Ketiga jenis teknik ini tentunya akan memiliki fungsi dan memiliki teknik yang berbeda-beda sehingga dia dapat digunakan untuk indikasi yang berbeda. Penting untuk diingat sebelum kita melakukan teknik radiografi intraoral apapun untuk melakukan review terlebih dahulu terhadap status medis dan juga status dental pasien. Selain itu, kita juga harus memeriksa bagaimana keadaan gigi pasien sehingga kita bisa menentukan jumlah dan juga jenis teknik radiografi yang akan kita gunakan. Selanjutnya, jelaskan kepada pasien mengenai prosedur, manfaat, serta risiko dalam melakukan teknik radiografi tersebut dan lakukan informed consent dengan pasien untuk mendapatkan persetujuan dari pasien mengenai tindakan radiografi yang akan kita gunakan. Selanjutnya, kita bisa menginstruksikan pasien untuk melepaskan segala benda asing dan juga benda logam yang ada di regu kepala leher pasien yang tentunya akan mempengaruhi bagaimana teknik radiografinya nanti. Selanjutnya, kita akan memakaikan pasien berupa apron timah yang dilengkapi dengan tiroid collar untuk melindungi daerah vital pasien dan instruksikan pasien untuk meletakkan tangannya di bawah apron tersebut. Teknik pertama yang akan saya jelaskan mengenai paralleling periapikal, di mana pada teknik ini itu biasa digunakan untuk melihat gigi dan juga jaringan di sekitar daerah apikalnya. Dokter gigi lebih banyak menggunakan teknik paralleling ini karena memang menghasilkan distorsi gambar yang minimal dibandingkan dengan teknik lagi satu yaitu dissecting. Nah, operator di sini dapat menggunakan beam alignment device yang memang berfungsi untuk menyelaraskan tube head pada reseptor nantinya. Jadi yang pertama bisa kita lakukan, kita dapat membuka reseptor tersebut dan yang sudah steril, kemudian rakit pada interior XCP yang berperan sebagai film holder. Kemudian ketika kita melakukan paparan pada reseptor periapikal, lebih baik dimulai dari daerah anterior terlebih dahulu karena memang film yang digunakan adalah film nomor 1 sehingga dia lebih kecil dan lebih dapat diadaptasikan pada pasien yang baru pertama kali melakukan teknik radiografi tersebut. Dalam melakukan teknik fotoradiografi intraoral baik untuk gigi maksilah dan juga mandibula, itu total kita akan menggunakan 8 imaging yang terdiri dari 5 imaging untuk daerah maksilah dan juga 3 imaging untuk daerah mandibula karena memang bentuk mandibula ini kan lebih kecil dibandingkan bentuk maksilah. Nah, pastikan pada saat kita menempatkan reseptor bahwa sisi datar atau sisi biru dari reseptor itu dia menghadap ke gigi yang memang akan diekspos dan reseptor sudah berada di tengah-tengah cincin untuk memastikan bahwa beam itu sudah mengekspos area yang tepat. Pada regio maksila, pengambilan gambar akan dilakukan mulai dari regio kanan terlebih dahulu, dari caninus, lateral incisor, kemudian masuk ke central incisor dan lanjutkan pada regio kiri. Dan selanjutnya reseptor ini dia bakalan ditempatkan bagaimana caranya supaya gigi yang akan diekspos tepat berada di tengah-tengah reseptor. Dan letakkan reseptor ini dia paralel dengan sumbu panjang gigi hingga reseptor itu kira-kira berada di tengah-tengah palatum. Kemudian tube head dia dapat disejajarkan dengan cincin pada film holder tadi untuk memastikan bahwa primary beam itu dapat diarahkan ke sudut yang tepat sehingga dapat tegak lurus dengan reseptor dan tegak lurus juga dengan gigi. Dan untuk mengurangi kemungkinan distorsi, sumber dari X-ray itu sebaiknya diletakkan jauh dari gigi. Nah, setelah operator dia sudah menyelesaikan paparan pada regio maksila, dia akan melanjutkannya pada regio mandibula. Di mana mandibula ini juga dia akan dilakukan mulai dari regio kanan terlebih dahulu, kemudian lateral incisor, baru ke bagian sentral. Namun pada saat melakukan paparan untuk gigi caninus, itu reseptor dia akan diletakkan sehingga gigi lateralnya yang ada di tengah-tengah reseptor sehingga dia hanya akan membutuhkan 3 imaging untuk daerah mandibula. Seperti yang saya katakan sebelumnya, mandibula dia lebih sempit dibandingkan maksila. Selanjutnya pada saat melakukan paparan pada central incisor mandibula, terkadang lidah itu dia akan membantu untuk menjadi bantalan. Tetapi beda halnya pada saat kita melakukan paparan untuk regio kanan atau regio kiri, lidah dia cenderung untuk mengganggu proses radiografi karena dia akan mendekati daerah radiografi dan menyebabkan distorsi sehingga operator cenderung untuk mendorong menjauh si lidah ini. Setelah kita melakukan paparan, reseptor dan juga beam alignment device itu akan dikeluarkan dari dalam rongga mulut pasien. Apron dapat dilepas dan operator harus mencuci tangannya. Letakkan film yang sudah terpapar tadi dalam satu gelas sekali pakai atau pada suatu tempat yang memang terpisah, kemudian dapat dilanjutkan dengan teknik processing.
Teknik kedua yang dapat digunakan itu adalah bisecting periapical technique. Jadi teknik bisecting ini dia digunakan pada saat teknik paralel yang tadi itu dia tidak dapat dilakukan. Misalkan karena ada faktor anatomi pasien yang memang cukup ekstrim untuk dilakukan teknik paralel. Dan karena hal tersebut pada saat melakukan paparan di daerah maksila, itu kepala pasien dia harus lurus terhadap sagittal plane vertikal dan juga occlusal plane horizontal. Saat melakukan paparan pada mandibula, kepala bisa dimiringkan sedikit untuk dapat beradaptasi dengan mandibula yang terbuka. Kemudian reseptor dia dapat diletakkan sedekat mungkin dengan permukaan palatal atau permukaan lingual pasien, sehingga dia itu dapat bersandar nantinya pada palatum atau pada dasar rongga mulut pasien. Dan bidang reseptor dengan sumbu panjang gigi dia akan membentuk suatu sudut dengan titik puncak pada kontak antara reseptor dengan gigi tersebut. Kemudian dia akan terdapat satu garis imajiner yang membagi dua sudut tersebut sama besar. Pada saat kita melakukan paparan, pastikan gigi yang akan diekspos itu tepat berada di bagian tengah dari reseptor. Kemudian reseptor dia akan diletakkan sedekat mungkin dengan gigi, dan sumber X-ray dia akan diarahkan tegak lurus dengan bidang bisecting yang tadi membagi dua sudut sama besar. Kemudian saat dilakukan penempatan tube head itu akan memiliki angulasi vertikal yang berbeda-beda untuk setiap giginya. Semisalkan untuk angulasi vertikal untuk di daerah maksila itu untuk incisivus maxilla tube head dia akan diletakkan sekitar ujung hidung dengan angulasi vertikal positif 40 sampai positif 50 derajat, di mana dia tube head akan mengarah ke bawah. Kemudian untuk caninus, tube head akan diletakkan pada angulasi vertikal positif 45 sampai positif 55 derajat. Kemudian untuk premolar, dia akan diarahkan sekitar daerah pupil mata itu dengan angulasi vertikal positif 30 sampai positif 40 derajat. Kemudian untuk gigi molar, itu tube head dia akan mengarah ke bagian bawah mata dengan angulasi vertikal sekitar positif 20 sampai positif 30 derajat. Setelah kita sudah selesai melakukan paparan pada daerah maksila, selanjutnya kita akan melakukan paparan pada daerah mandibula. Di mana paparan pada mandibula ini tube head dia akan mengarah ke atas. Jadi angulasi vertikalnya dia akan negatif. Semisal untuk gigi incisivus mandibula, angulasi vertikalnya sekitar minus 15 sampai minus 25 sehingga dia akan menghadap ke bawah tube headnya. Kemudian untuk caninus angulasi vertikalnya minus 20 hingga minus 30 derajat. Untuk angulasi vertikal di daerah premolar dia itu sekitar minus 10 hingga minus 15 derajat, sedangkan untuk molar angulasinya itu sekitar minus 5 sampai 0 derajat. Jadi apabila dia positif maka dia akan mengarah ke bawah, sedangkan apabila dia negatif maka dia akan mengarah ke atas. Sedangkan untuk angulasi horizontal itu dia hampir sama pada semua gigi, sehingga gigi ini dia benar-benar harus tepat berada di bagian tengah dari reseptor untuk bisa menghindari terjadinya tumpang tindih atau overlapping. Kemudian pastikan reseptor dia benar-benar terpapar secara keseluruhan oleh tube head untuk bisa menghindari terjadinya kontak. Kemudian pastikan sudut vertikal juga sudah tepat, karena apabila sudut vertikal ini dia berlebihan maka dia akan terjadi foreshortening, sedangkan apabila dia kekurangan angulasi vertikal dia akan terjadi elongasi. Teknik ketiga yang dapat kita gunakan adalah teknik Bite-Wing. Jadi pada radiografi Bite-Wing ini dia akan memperlihatkan mahkota dari maksila, mahkota dari mandibula, serta puncak alveolar dalam satu reseptor. Radiografi ini biasanya dia diambil untuk gigi posterior dan digunakan untuk melihat ada atau tidaknya karies inisial, kemudian untuk melihat keadaan dari restorasi gigi, serta untuk melihat keadaan apabila terjadi kehilangan tulang. Radiografi Bite-Wing ini biasanya dia terdiri dari 4 gambar, yaitu 2 untuk maksila dan 2 untuk mandibula masing-masing kanan dan kiri. Untuk sumbu panjang reseptor dari Bite-Wing itu biasanya dia akan diarahkan secara horizontal, namun ada juga yang diarahkan secara vertikal. Nah, dia diarahkan secara vertikal ketika pasien dia memiliki kehilangan tulang alveolar dengan kategori yang sedang hingga berat, sehingga dia harus dilihat secara keseluruhan kehilangan tulangnya. Langkah prosedural untuk melakukan paparan, entah itu pada area premolar atau area molar di sisi kanan rongga mulut, dia itu dapat dimulai dengan menempatkan reseptor dan juga bite tab pada rongga mulut pasien di sisi kanan di antara lidah dan juga gigi di daerah premolar dan molar tersebut. Selanjutnya reseptor yang digunakan itu adalah reseptor nomor 2, dan instruksikan pasien nantinya untuk menggigit bite tab yang memang sudah diberikan, kemudian posisikan tube head pada angulasi vertikal positif 10 derajat dan tegak lurus
terhadap gigi serta reseptor untuk bisa menghindari terjadinya tumpang tindih atau overlapping. Kemudian kita bisa lakukan paparan pada reseptor tersebut. Nah, langkah prosedural lain kita juga dapat menggunakan alat bantu berupa XCP dan juga reseptor baru yang belum terpapar, dan kita akan meletakkan XCP serta reseptor tersebut pada sisi kanan dari rongga mulut pasien, di antara lidah dan juga gigi yang memang akan dipapar. Selanjutnya kita bisa instruksikan pasien untuk perlahan-lahan menggigit bite tab tersebut dan posisikan tube head ini secara paralel dan juga tegak lurus terhadap cincin yang memang ada di XCP tersebut. Kemudian kita bisa lakukan paparan terhadap reseptor. Setelah paparan kita bisa ambil XCP tersebut dan juga reseptor dari dalam rongga mulut pasien. Kemudian setelah film dan juga alat bantu tadi, film holder tadi itu dia dilepaskan dari rongga mulut pasien, maka film dia dapat diletakkan pada suatu gelas atau mungkin suatu tempat yang memang berbeda dan dapat dilanjutkan dengan teknik processing. Teknik terakhir yang dapat kita lakukan untuk melakukan radiografi intraoral ini adalah occlusal teknik. Jadi radiografi occlusal dia akan memperlihatkan segmen gigi di daerah maksila dan juga di daerah mandibula serta daerah palatum serta daerah rongga mulut, dasar rongga mulutnya tersebut, yang memang pada tingkat wajar dari struktur lateral yang berdekatan. Nah, radiografi occlusal ini dia berfungsi apabila pasien dia tidak dapat membuka mulut yang cukup lebar untuk dapat melakukan teknik paralleling periapikal. Nah, bagian reseptor itu dia akan diletakkan menghadap lengkung gigi yang akan diekspos. Kemudian reseptor dia akan ditempatkan di rongga mulut antara permukaan oklusal maksila dan permukaan oklusal mandibula. Kemudian akan dilakukan stabilisasi dengan cara pasien menggigit reseptor tersebut secara perlahan. Kemudian dia dapat dibedakan teknik oklusal ini antara yang maksila sama yang mandibula. Dan pada masing-masing regio maksila maupun regio mandibula itu dia terdapat 3 teknik. Sebenarnya ada 4, namun di video ini dia dijelaskan cuma 3. Nah, yaitu ada yang topografi, kemudian ada yang lateral, baik itu lateral kanan maupun lateral kiri, kemudian dia terdapat teknik anterior, serta dia terdapat teknik pediatrik yang akan dijelaskan selanjutnya. Untuk topografi, dia dapat digunakan untuk melihat gigi incisifus di daerah maksila. Kemudian proyeksi lateral, baik itu yang kanan atau kiri, dia dapat digunakan untuk memeriksa keadaan akar molar ataupun akar premolar juga bisa terlihat. Kemudian untuk proyeksi pediatrik, dia juga digunakan untuk memeriksa gigi anterior maksila, dan dia lebih baik digunakan pada anak yang usianya 5 tahun atau mungkin di bawah 5 tahun. Dalam melakukan radiografi oklusal ini, operator idealnya menggunakan reseptor yang berukuran 4, di mana 4 itu berarti 5 x 7 cm. Di mana sisi datar dari reseptor dia akan diarahkan entah itu ke arah maksila atau mandibula. Yang pertama akan saya bahas itu mengenai daerah maksila, sehingga reseptor yang bagian akan terekspos dia akan diletakkan di daerah maksilanya. Kemudian reseptor dia akan dimasukkan ke dalam rongga mulut pasien seposterior mungkin, di mana dia akan ditempatkan agak jauh ke daerah posterior, dilakukan dengan cara mendorong reseptor tersebut ke arah belakang hingga dia dapat mencapai anterior border dari ramus mandibula. Jadi kapan kita tahu kita dapat berhenti melakukan pendorongan reseptor ini itu ketika pasien sudah mulai bereaksi, mungkin seperti mengejipkan matanya atau mungkin ada ekspresi yang tidak menyenangkan. Kemudian operator dia itu juga dapat mengangkat beberapa milimeter reseptor yang memang terlihat di daerah ekstraoral yang dapat dilakukan ketika operator ini dia menempatkan tube head, di mana fungsi dari pengangkatan ini adalah untuk menghindari terjadinya kontak. Kemudian selanjutnya apabila reseptor dia dirasa sudah pas berada di dalam rongga mulut pasien, itu kita bisa cek dengan melihat ke arah intraoral pasien, dan kalau memang sudah pas kita bisa instruksikan pasien untuk menggigit reseptor tersebut secara perlahan yang tujuannya sebagai stabilisasi dari reseptor tersebut. Ketika kita akan melakukan radiografi topografikal maksilari oklusal, maka kita harus memastikan supaya pasien dia itu memiliki maksila yang sejajar dengan lantai. Kemudian tube head dia dapat diposisikan sehingga central ray ini dia dapat diarahkan pada angulasi vertikal positif 65 dan angulasi horizontal dia 0 derajat menuju ke pusat reseptor. Kemudian tube head ini dia harus berada pada posisi yang sedemikian rupa sehingga central ray dia dapat diarahkan ke arah midline maksila menuju ke bagian tengah dari reseptor, dan tepi atas dari tube head itu dia ditempatkan di antara alis pasien dan juga bridge of nose pasien.
Kemudian saat kita melakukan paparan untuk lateral maxillary occlusal, posisi pasien masih tetap sama seperti yang topografi tadi. Namun reseptor yang dapat digunakan itu dapat menggunakan reseptor yang ukuran 2 karena reseptor untuk occlusal dia agak sulit untuk ditemukan. Kemudian reseptor ini daerah datarnya dia akan dihadapkan ke daerah maksila. Kemudian pada teknik ini dijelaskan dalam video yang sedang saya ulas, itu operator dia dapat menggeser reseptor dari arah luar ke arah dalam. Jadi misalkan kita akan melakukan paparan untuk daerah kanan, maka dari itu reseptor dia akan digerakkan mulai dari luar ke arah dalam sambil kita melakukan paparan. Kemudian di sini tube head dia itu dapat diarahkan pada angulasi vertikal di angka positif 60 derajat dan tepi atas dari tube head dia akan diposisikan sekitar 2 cm di bawah lateral kantus dari mata. Kemudian terdapat juga teknik anterior maxillary occlusal di mana kepala pasien dia itu akan disesuaikan sehingga bidang sagittal dia akan tegak lurus dengan lantai dan bidang okklusal dia akan sejajar dengan lantai. Kemudian central ray dia akan diarahkan ke daerah ujung hidung, kemudian akan memiliki angulasi vertikal sekitar positif 45 derajat dan angulasi horizontal 0 derajat. Kemudian tadi juga ada satu teknik lagi yaitu adalah teknik maxillary pediatric occlusal di mana operator dia akan mengulang teknik yang sama seperti teknik-teknik yang tadi, namun reseptor yang digunakan adalah reseptor nomor 2 dan dia biasanya dilakukan pada anak-anak yang usia 5 tahun atau ke bawah. Sedangkan untuk yang di regio mandibula dia juga terdapat 3 teknik yang memang tidak terlalu dibahas pada video yang sedang saya ulas, di mana pada regio mandibula ini dia ada 3 proyeksi okklusal yaitu anterior mandibula, lateral dan juga topografi dengan penempatan reseptor yang sama seperti yang dilakukan pada daerah maksila tadi. Kemudian untuk yang anterior mandibula okklusal itu kursi pasien dia akan dibuat bersandar sehingga mandibula pasien dia itu akan membentuk 45 derajat dengan bidang horizontal. Kemudian central beam dia akan diarahkan dengan angulasi horizontal positif 10 derajat melalui titik dagu ke bagian tengah reseptor dan angulasi vertikal dia akan dibuat sebesar minus 55 derajat ke bidang reseptor dengan tube head yang akan berhenti pada midline dan menuju ujung dagu. Kemudian untuk radiografi topografikal mandibular okklusal, kepala pasien dia akan sedikit dimiringkan ke belakang sehingga garis ala tragus dia hampir tegak lurus dengan lantai. Kemudian central beam dia akan diarahkan ke garis tengah atau ke daerah midline melalui dasar rongga mulut dan sekitar 3 cm di bawah dagu. Di mana dia akan dilakukan pada sudut yang kanan ke bagian tengah reseptor. Terakhir, dia terdapat radiografi lateral mandibular okklusal di mana kepala pasien di sini dia dapat dimiringkan ke arah belakang kembali sehingga garis ala tragus dia dapat tegak lurus kembali dengan lantai. Kemudian central beam dia akan diarahkan tegak lurus ke pusat reseptor melalui titik bawah dagu. Dia sekitar 3 cm ke arah posterior dari titik dagu dan bisa dibuat 3 cm juga ke arah lateral dari garis midline ini. Jadi kalau mau melakukan untuk daerah kiri dia akan diarahkan ke kiri dan untuk kanan dia akan diarahkan ke kanan. Oke, sekian penjelasan yang dapat saya berikan mengenai radiografi intraoral. Semoga penjelasan yang saya berikan itu cukup bermanfaat bagi teman-teman semua dan jangan lupa untuk selalu belajar karena belajar adalah bagian dari hidup. Terima kasih, sampai jumpa kembali.